Selamat siang bagi kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Homiletika. Dalam pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan lanjutan tentang silabus dan berkaitan dengan mata kuliah kita. Nanti akan saya coba jelaskan kepada kita dan silabus akan saya bagikan hari ini dan segera dilaksanakan sesuai dengan silabus yang akan kita terima. Mohon maaf, saya harus mohon maaf pertama karena silabus kita ternyata saya sulit mencari e-book yang harus kita gunakan selama perkuliahan ini. Ternyata e-book itu sulit, sehingga saya akan memberikan buku yang akan digunakan dalam perkuliahan hari ini. Minggu depan kita akan masuk pada tugas laporan kelompok, laporan pribadi, maksud laporan bacaan. Maka tugas yang akan dilakukan ialah setiap kelompok akan dibagi 5 kelompok. Jadi bukan 6 untuk laporan baca, tapi untuk kelompok nanti ada 6 kelompok. Kalau untuk kelompok itu ada 6, tapi untuk laporan baca ada 5. Nanti Kompi membagi untuk laporan baca itu dari kita misalnya 30 orang, kalau 30 orang kita untuk laporan baca 30 dibagi 5, berarti ada 6 orang nanti setiap minggu memberikan laporan baca. Laporan baca itu saya akan bagikan nanti bacaan yang dibaca, lalu dia membuat laporannya, lalu diketik 3-5 halaman, lalu dia bacakan laporannya, direkam, lalu dimasukkan ke YouTube, lalu link YouTube itu nanti masukkan ke makalah. Di makalah itu nanti saya akan menonton YouTube kalian dan saya akan menilai laporan baca kalian. Itu pribadi yang mengerjakan, bukan kelompok. Beda nanti tugas kelompok itu secara kelompok, tapi ini laporan baca tugas pribadi. Setiap pribadi akan membuat laporan bacaannya. Nah, lihatlah di sini laporan bacaannya nanti minggu depan tanggal 17 Februari kita akan berbicara soal persiapan khotbah. Lalu nanti bukunya adalah dari bukunya The John, khotbah dan persiapan khotbah. Ini dia bukunya, ini khotbah dan persiapan khotbah, The John. Nah, dari buku ini nanti pada halaman ini, halaman 11 sampai 55, bacalah itu, lalu buatlah dari situ apa yang kau pahami tentang persiapan khotbah. Tulis, ketik 4-5 halaman, lalu nanti bacalah apa yang kau tulis itu, rekam, upload ke video, lalu ke YouTube itu, lalu link YouTube itu masukkan di laporan bacamu itu, di makalahmu itu, di bawah judul itu. Nanti persiapan khotbah, di bawahnya link YouTube-nya, gitu ya. Nah, jadi ada 5 kelompok untuk laporan baca, dan setelah itu nanti kita akan masuk pada tugas kelompok ada 6 kelompok, tapi untuk laporan baca ada 5 kelompok. Itu dulu untuk penjelasan penjelasan saya tentang silabus dan tugas pribadi laporan baca minggu depan. Sekarang saya akan masuk pada pembahasan kita tentang materi hari ini. Materi hari ini akan kita bahas tentang dasar seorang pengkhotbah. Dasar seorang pengkhotbah. Ini akan menjadi tema kita hari ini, dasar seorang pengkhotbah. Nanti materi-materi ini akan saya kirimkan kepada kita untuk bisa diulang-ulang lagi nanti dibaca di rumah. Nah, dasar seorang pengkhotbah itu ada beberapa catatan dasarnya. Yang pertama, harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi dia harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau seorang pengkhotbah itu tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka dia akan menjadi seorang pembicara atau retorika umum belaka. Dia pandai bersilat lidah, tetapi dia tidak mewartakan kehendak Allah
atau firman Allah. Yang diberitakannya ialah kehendak dirinya sendiri, keinginannya sendiri. Nah, jadi harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana caranya menjadi hubungan pribadi dengan Tuhan? Membaca firman Tuhan, berdoa, lalu merenungkan, melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus mencintai Alkitab atau kitab suci. Kita harus bisa mencintai Alkitab dan kitab suci. Kalau tidak bisa mencintai Alkitab dan kitab suci, bagaimana kita mau mengerti isi Tuhan, isi firman Tuhan, isi hati Tuhan, kalau kita tidak pernah bergumul dengan Alkitab, tidak membaca Alkitab, tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti apa pesan-pesan Alkitab. Jadi pengkhotbah yang baik itu harus mencintai Alkitab. Mencintai Alkitab berarti setiap hari harus merenungkannya. Nah, saya sudah masukkan ke dalam renungan harian. Di samping itu teruslah gumuli Alkitab. Yang ketiga ialah pribadi yang menjadi berkat. Jadi kita itu harus menjadi pribadi yang berkat. Khotbah yang hidup ialah khotbah dari kehidupan kita. Jadi kita ini menjadi teladan, tiruan bagi orang lain. Jadi kalau kita tidak menjadi berkat, sulit menjadi khotbah. Artinya firman kita atau firman Tuhan yang kita sampaikan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hanya khotbah ya, kalau nggak pernah kau lakukan itu. Kira-kira begitu. Jadi filsafat khotbah itu ialah kita ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kuasanya itu bergantung pada firman dan roh Tuhan, dan karakter kita adalah bertumbuh dalam Tuhan. Jadi firman yang kita khotbahkan, kita lakukan sehingga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, itu tadi pribadi yang menjadi berkat. Lalu yang keempat ialah penguasaan prinsip komunikasi. Jadi seorang yang akan menjadi pengkhotbah yang baik harus memiliki prinsip komunikasi. Komunikasi kita bagaimana kepada jemaat yang mendengar khotbah kita. Lalu bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan. Nanti di bawah saya akan sampaikan bagaimana prinsip-prinsip komunikasi itu. Yang kelima ialah kita harus memiliki prinsip hermeneutika yang baik. Seorang pengkhotbah itu harus lulus mata kuliah hermeneutika, tafsir PL, tafsir P. Jadi seseorang yang menjadi pengkhotbah yang ulung, pengkhotbah yang baik harus tahu prinsip-prinsip hermeneutika. Hermeneutika Alkitab bukan menjadikan teks sebagai alat saja atau menjadi pembenaran atas pengalaman kita, tetapi eksegesi, artinya firman yang keluar kepada konteks. Jadi Alkitab ini, teks dalam Alkitab ini masuk ke dalam konteks kehidupan kita sekarang. Itulah eksegesi, bukan eisegesi. Sekarang orang rindu eisegesi, pengalamannya di luar sana, lalu dicari-carinya kebenarannya dalam Alkitab, dicocok-cocokkan dalam Alkitab. Itu namanya eisegesi. Memang orang suka karena bisa dimain-mainkan dengan narasi-narasi yang dibuat oleh pengkhotbah. Tidak baik seperti itu. Yang baik ialah hermeneutik yang benar, eksegesi yang benar, firman yang keluar kepada konteks. Itu yang harus dilakukan oleh seorang pengkhotbah. Jadi kelima hal ini harus menjadi milik dari seorang pengkhotbah, dasar seorang pengkhotbah. Kita harus memiliki 5 hal ini kalau kita menjadi seorang pengkhotbah. Itulah dasar kita berkhotbah di depan umat. Lalu apa yang harus dimiliki seorang pengkhotbah? Supaya bisa, saya sudah memiliki dasar untuk berkhotbah. Lalu sekarang apa yang harus saya miliki supaya saya bisa menjadi pengkhotbah yang baik atau yang berkenan bagi Tuhan dan berkenan bagi masyarakat atau warga jemaat? Yang pertama ialah harus punya keberanian. Harus punya keberanian. Orang pengkhotbah walau dia banyak membaca tafsir, membaca banyak buku, tetapi ketika di depan jemaat dia demam panggung, lupa apa yang dia konsep, lupa apa yang dia sampaikan, akhirnya gagal menyampaikan pesan Tuhan. Jadi pertama kita harus berani. Rasa takut itu bisa hilang jika kita berani. Cara mengatasinya bagaimana supaya kita berani? Ya pengetahuan yang banyak harus ada sama kita. Kita harus memiliki hal-hal yang mau kita sampaikan itu harus kita kuasai. Lalu kita harus punya kepercayaan diri tentunya. Lalu bersyukur kepada Tuhan. Kita diberi berkhotbah, menyampaikan kesempatan, menyampaikan isi hatinya. Itu yang pertama, berani. Yang kedua, ya harus punya pengetahuan. Kalau kita tidak punya pengetahuan, apa yang mau kita khotbahkan?
Seharusnya kita mencerita si Unyil, tapi kita tidak tahu cerita tentang si Unyil. Kan kita kaku atau kita belepotan. Tapi kalau kita sudah tahu tentang si Unyil, cerita tentang si Unyil, dengan gampang kita bisa cerita di depan anak-anak. Nah itu, jadi harus kita ketahui tentang firman Tuhan yang mau kita bahkan ya ketahuilah tentang firman Tuhan yang mau kita bahkan. Jadi kuasa. Jadi kita harus memulai pengetahuan yang memadai tentang Alkitab. Tadi kita sudah punya pembimbing, punya hermeneutik, punya teologi PDPL, kemudian kita punya dasar-dasar yang lain, pengetahuan yang lain tentang Alkitab, maka kita sudah luar biasa dalam khotbah. Kita punya pengetahuan dasar, kita punya pengetahuan ilmiah, kita punya pengetahuan umum, kita punya pengetahuan khusus. Wow, kalau kita sudah memiliki pengetahuan itu luar biasa, yakinlah kita akan berani dalam berkhotbah. Itu yang kedua, artinya kita punya pengetahuan. Pertama tadi punya keberanian, yang kedua punya pengetahuan, dan yang ketiga kita harus punya bakat. Bakat ini memang tidak setiap orang punya, tapi kalau diasah bisa. Dulu saya tidak bisa main gitar, tapi saya lihat orang main gitar, saya pelajari, saya mulai petik gitar, saya mulai belajar, jadi bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa, asal kita mulai belajar, dan belajar. Bakat itu kita lakukan dengan baik. Di situ orang bisa meminta kepada Tuhan, ya Tuhan mampukanlah saya supaya saya menjadi pengkhotbah yang baik. Lalu mulailah asah dengan bahasa dengan lancar, pendengar cepat mengerti. Jadi kita mulai belajar berkata-kata. Nanti di depan kaca mulailah, ya sudah suara dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Matius 5 mulailah. Lancar berbicara. Jangan saudara hari ini, itu nanti orang langsung tidak suka dengan kita. Kemudian punya kalau pernah berdebat dengan orang lain, bakat berdebat itu sudah modal itu nanti pandai berkhotbah. Gitu ya. Lalu yang ketiga yang harus kita miliki sebagai pengkhotbah ialah harus ada inspirasi. Inspirasi ini dari mana kita dapat? Dari kehidupan kita, atau dari cerita orang lain, atau dari bacaan-bacaan yang kita baca. Inspirasi itu datang ke kita dalam rangka memudahkan pendengar mengerti apa yang mau kita sampaikan. Tapi jangan paksakan inspirasi. Inspirasi itu adalah memuat kebenaran untuk diberitakan. Inspirasi diperlukan untuk menyampaikan supaya pendengar lebih jelas menerima dan percaya terhadap firman yang akan kita sampaikan. Itu yang disebut dengan inspirasi. Jadi keterampilan yang pertama itu adalah yang harus kita miliki keberanian, yang kedua pengetahuan, yang ketiga ialah bakat, yang keempat inspirasi, dan kelima keterampilan. Kita harus punya keterampilan. Keterampilan apa itu? Yang pertama keterampilan berbicara. Itu tadi saya di atas kan ada komunikasi, harus punya dasar komunikasi. Dasar komunikasi itu adalah apa? Keterampilan berbicara. Pengkhotbah itu harus bisa terampil berbicara. Maka latihan berbicara. Jumpa anak-anak, belajarlah menyampaikan ide kepada anak-anak. Jumpa remaja, belajarlah menyampaikan ide kepada remaja. Jumpa anak dewasa, pemuda gereja, mulailah menyampaikan ide dengan bahasa yang sederhana. Jumpa orang tua, jumpa ibu-ibu, jumpa majelis, jumpa pendeta. Itu. Disitulah kita akan terlatih berbicara. Di kelas berbicara, di depan umum pun kita berbicara. Kemudian keterampilan berbicara itu harus kita mengatur volume suara kita. Wajar, jangan melengking atau jangan merubah-rubah suara. Saudara-saudara, jangan. Jadilah seperti suaramu sendiri. Tapi volumenya jelas didengar. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 5. Saudara-saudara, firman. Itu enggak kedengaran. Orang tidak suka dengan itu. Nah, volume irama suara harus bervariasi supaya lebih dengar. Jangan nanti dari awal sampai akhir. Saudara-saudara, firman Tuhan yang dalam ini ya tertulis dalam Yesaya 5 ayat 10. Lalu Tuhan berkata, Yesaya mengatakan begini. Itu enggak, tidak ada irama. Harus ada tinggi rendah, ada
volumenya halus, ada volumenya sendu, itu ada irama dengan khotbah. Dia tidak datar, tapi dia turun naik, volumenya keras kecil. Nah, itu. Jadi ada irama. Kemudian panjang pendeknya kalimat. Jadi kalau berbicara itu jangan panjang-panjang kalimatnya, tapi usahakanlah kalimatnya itu sependek mungkin, semengerti, supaya mudah dimengerti apa jemaat. Jangan misalnya begini, saudara-saudara, firman Tuhan yang tertulis hari ini tertulis dalam Matius ini Allah murid Yesus, dan Matius ini adalah merupakan yang ditujukan kepada orang jauh di Matius. Nah, itu orang bosan. Jadi kalimatnya pendek, ya, jadi jelas. Kemudian punya pause atau pemenggalan kalimat. Jadi kalau kita berbicara, jangan terus bicaranya terus, tidak ada kalimat berhenti. Jadi ada ditahan. Misalnya, saudara, hari ini kita akan memuliakan Tuhan dengan cara bernyanyi atau mendengar firman Tuhan. Ada pause, ada gerakan, ada hentakan dan sebagainya. Itu keterampilan berbicara. Kemudian keterampilan vokal. Vokal itu mengatur pernafasan, bagaimana bernafas panjang, bernafas pendek, bagaimana kita berbicara. Jangan sekali dilihat orang kita terputus, sudah. Jangan kelihatan kita tarik nafas, tapi ketika kita berbicara kita bisa tarik nafas lalu mengolah vokal. Kemudian keterampilan olah tubuh. Olah tubuh itu banyak orang berkhotbah, saudara-saudara, misalnya pegang kepala atau pegang rambut, atau ada orang gini terus. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, itu jangan buat tubuh atau berkhotbah begini, atau gerakan tubuhnya yang membuat orang bosan. Dan olahlah tubuhnya. Kemudian pandangan mata. Minggu yang lalu sudah saya katakan, kalau jemaat di bawah, pandang ke bawah, jangan pandang ke langit. Itu keterampilan yang harus. Terakhir, keterampilan harus kita miliki ekspresi wajah. Wajah kita harus jangan murung, jangan bersedih, tapi namanya pun kita membawa berita itu harus diekspresikan dari wajah kita yang ceria, gembira. Ini yang harus kita lakukan ketika kita mau berkhotbah. Ini harus kita miliki. Dasar tadi sudah ada 5, tetapi yang harus kita miliki juga ada 5 keterampilan, keberanian, pengetahuan, bakat, inspirasi, dan keterampilan. Kemudian yang perlu kita belajar dan berkhotbah sekarang ialah harus kita berusaha meningkatkan khotbah kita. Kalau kita sudah biasa berkhotbah, tapi juga harus meningkatkan mutu khotbah kita. Bagaimana caranya? Supaya khotbah kita itu bermutu, berkualitas. Yang pertama, bacalah banyak khotbah yang tersohor. Kan sekarang ada buku-buku khotbah yang ditulis oleh pengkhotbah tersohor, bacalah buku-buku khotbah itu. Kalau kita kan ada khotbah UM, bacalah itu. Atau di gereja kita ada buku panduan khotbah, bacalah itu. Atau buku-buku khotbah yang ditulis pengkhotbah terkenal, baca. Yang kedua, banyaklah mendengar riwayat orang terkenal. Ini kalau kita sudah membaca riwayat orang terkenal dan membaca buku-buku mereka, kita akan mendapat inspirasi yang banyak. Ya, sudah membaca khotbah orang tersohor, kemudian membaca dan mendengar riwayat orang terkenal, kemudian yang ketiga membaca buku-buku psikologi Kristen atau psikologi umumnya. Lalu yang keempat, mintalah seorang teman untuk memberitahukan kelemahan kita. Ini penting. Kalau kita berkhotbah, lalu setelah berkhotbah panggil teman. Tadi waktu saya berkhotbah apa kelemahan saya? Wah, suaramu monoton. Oke. Kemudian gerakanmu nggak bagus, matamu nggak bagus. Nanti kritik kepada kita. Kalau saya tanya itu kepada anak saya, kepada istri saya, atau kepada keluarga saya, atau kepada jemaat. Lalu saya rekam khotbah saya. Setelah saya rekam, nanti di rumah saya dengar lagi khotbah itu, di mana penekanan yang salah, pengucapan yang tidak baik, itu saya rekam. Jadi khotbah itu saya rekam setiap saya berkhotbah. Misalnya seperti ini, contoh ini saya tunjuk, saya perdengarkan kepada kalian ya. Gereja masyarakat
baik instansi pemerintah swasta do atau ulaun na asing dalam mengulun luja hita sabokin laho mangalap pasu-pasu sen di bata marhite hatana ala tahap porsiai hatani jahuba do muse na mangali unggugu nem baru. Nah itu saya rekam, lalu saya dengar nanti setelah apa namanya setelah tidur mau tidur saya dengar lagi. Kemudian bersyukurlah karena di dalam Alkitab banyak sekali ajaran dan contoh kebenaran. Ini yang akan meningkatkan mutu kualitas khotbah kita. Kemudian catatlah peristiwa-peristiwa menarik yang mengesankan. Ini kalau ada pertemuan-pertemuan dengan orang atau dengan apa, catat itu. Nanti itu bisa kita khotbahkan atau kita inspirasi bagi kita untuk menyampaikan firman Tuhan supaya khotbah kita berkualitas. Kemudian dengarkanlah kaset-kaset khotbah dari berbagai pengkhotbah. CD, khotbah audio sekarang kan ada, atau menonton YouTube pengkhotbah terkenal, itu akan membuat mutu dan kualitas khotbah kita akan semakin baik. Itu yang harus kalian pelajari. Jadi supaya khotbah kita itu mutunya meningkat, banyak membaca buku-buku orang pengkhotbah terkenal, kemudian mendengar riwayat hidup orang terkenal, membaca buku psikologi umum dan Kristen, kemudian kita menanya kepada orang kelemahan kita dalam khotbah, kemudian kita bersyukur karena dalam Alkitab ada ajaran-ajaran yang memberikan kebenaran, dan yang kemudian catatlah peristiwa-peristiwa yang menarik dan mengesankan. Dari ketujuh, dengarkanlah kaset-kaset khotbah dari berbagai pengkhotbah. Itu akan memotivasi kita untuk menjadi pengkhotbah yang terkenal. Yang terakhir yang kita bahas sekarang ialah bahaya-bahaya yang mengancam pengkhotbah. Ada banyak bahaya-bahaya yang kita akan terima jika kita berkhotbah sembarangan atau sembarang. Apa bahaya-bahaya yang akan mengancam kita ketika kita berkhotbah? Ada banyak berkhotbah hanya berkhotbah tanpa dia memikirkan apa bahaya khotbah itu baginya. Ingat, khotbah itu dua pedang. Pedang pertama ke kita menghantam kita, dan pedang yang kedua hendak kita sampaikan kepada pendengar, warga jemaat, dan orang lain. Yang pertama apa itu bahaya yang harus kita jaga atau kita lihat dalam berkhotbah? Yang pertama itu ialah teladan. Sebagai pengkhotbah kita sebenarnya teladan. Apa yang kita khotbahkan harus kita lakukan. Jadi kalau kita berkhotbah tidak kita lakukan, kita akan dimaki-maki orang. Maka kita harus punya integritas. Seorang pengkhotbah itu punya integritas. Integritas artinya sesuai apa yang keluar dari mulut ini, yang kita ucapkan, dengan apa yang kita kerjakan. Jadi teladan. Itu yang pertama. Jadi bahaya kalau kita berkhotbah tapi tidak teladan, tidak melakukan apa yang kita khotbahkan. Kita akan dimaki-maki oleh jemaat. Yang kedua, bertekunlah dalam membaca Alkitab. Jadi kalau kita tidak bertekun dalam membaca Alkitab, nanti terkadang ada jemaat bertanya, Pak Pendeta tolonglah bacakan bagi saya Matius 30 gitu ya. Langsung kita tarik Matius 30. Ya, ada Matius 30. Jadi jangan mencari menjatuhkan diri kita. Makanya kuasai Alkitab, bertekun dalam membaca Alkitab. Supaya apa? Orang mendengar khotbah kita. Karena apa? Dia lihat kita bertekun membaca Alkitab. Nanti renungan yang saya bagikan itu, bagikan aja kepada orang tua, keluarga, dan sebagainya. Supaya mereka lihat bahwa kita sudah bertekun membaca Alkitab. Yang kedua, menuntut kemajuan. Jadi khotbah kita itu jangan monoton, tapi menuntut kemajuan. Artinya kita khotbah kita bervariasi, berkembang, bermutu, meningkat gitu ya. Dari tahun 1 ke tahun 2 meningkat mutu khotbah kita. Kemudian berkhotbah itu jangan banyak sekali berbicara tentang uang. Karena banyak pengkhotbah seperti ini, kalau dia sudah semakin terkenal, dipanggil orang ke sana, dia buat tarif uang. Saya mau khotbah jika khotbah saya dibayar sekian. Hati-hati. Khotbah bukanlah transaksi nilai uang. Khotbah ialah berita kabar sukacita. Kita hendak membawa orang ke Tuhan, membawa kabar baik, itulah khotbah, bukan dinilai dengan uang. Kalaupun kau khotbah tidak diberi sesuatu, tak usah kecil hati. Tetapi kamu telah membawa orang ke surga melalui khotbahmu. Itu jauh lebih penting. Jadi jangan tergiur dengan uang. Yang kelima, awasilah pengajaran-pengajaran. Awasilah pengajaran-pengajaran dalam khotbah-khotbahmu.
Jangan masukkan pengajaran-pengajaran yang sesat yang tidak kau ketahui. Maka si Timotius mengatakan awasilah ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah ajaranmu. Ketika kau berkhotbah, awasi khotbahmu. Lihat konfesi gereja kalian, ajaran-ajaran iman gereja kalian, pokok-pokok iman ajaran gereja kalian. Selalu ke sana. Ajaran Alkitab selalu ke sana. Hati-hati jangan sampai diri kita ditolak oleh orang. Jangan kebal terhadap firman Tuhan yang hendak disampaikan. Perhatikan kepekaan itu. Jadi awasi pengajaranmu dan hati-hati dengan pengajaranmu. Maka awasi ajaranmu kata Timotius. Itu harus penting dalam berkhotbah. Awasi terus pengajaran kita. Kemudian yang keenam, jangan berbohong bagi yang fasih lidah. Banyak orang kan berbohong, mendramatisir khotbahnya supaya pendengar terpukau. Khotbah jangan dijadikan ajang popularitas. Dan yang terakhir bahaya dalam khotbah ialah jangan berkhotbah berulang-ulang, khotbah yang sama didengar orang yang sama. Nanti orang mengatakan, malas sekali pendeta ini, malas sekali sintua ini, malas sekali pertua ini, malas sekali guru agama ini. Khotbah itu aja berulang-ulang. Hati-hati. Ciri-ciri khotbah yang sudah berulang-ulang disampaikan pengkhotbah, selalu dia berkata, seperti yang saya katakan. Seperti yang saya katakan. Atau dia kata, saya sudah berulang kali menyatakan ini. Nah, itu berarti dia tidak baca buku, dia tidak punya modal lagi, tidak punya inspirasi lagi, tidak punya kemampuan lagi untuk berkhotbah yang baik. Hati-hati. Jangan berulang-ulang menyampaikan ilustrasi yang sama kepada orang yang sama. Maka catatlah khotbahmu, ingat di mana kau khotbah, supaya jangan berulang-ulang khotbah itu kau khotbahkan kepada orang lain. Ini bahaya-bahaya dalam berkhotbah. Karena itu silakanlah mempersiapkan diri menjadi pengkhotbah yang baik, dan kelak kamu akan menjadi pengkhotbah ulu yang akan memuliakan Tuhan, membawa damai sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan. Demikianlah pengajaran saya hari ini. Nanti kalau ada diskusi, pertanyaan, silakan tulis pertanyaanmu di WA Group. Silakan semua bertanya dan saya akan menjawab secara sekaligus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mempersiapkan laporan baca bagi kelompok atau orang mahasiswa yang akan bertugas membaca untuk minggu depan. Dan kirimkan ke saya 1 hari sebelum, berarti hari Selasa pukul 18.00 kirimkan ke saya. Kalau terlambat, nilai akan dikurangi. Salam sehat. Jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan tetap berdoa. Salam untuk orang tua. Sebelum kita menutup perkuliahan ini, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa, kami bersyukur boleh belajar siang ini. Kiranya apa yang kami pelajari berkenan bagi Tuhan dan berkenan bagi kami menjadi pengkhotbah yang baik kelak di tengah-tengah keluarga gereja dan masyarakat. Terpuji Engkau Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Horas menjujua, Yahobu, ahoy.